Seri Raja Pedang ke-1. Raja Pedang. Episode 4. Karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Dengan tepat tangan kiri Koai atau memukul dada Beng San, sedangkan ujung anak panah itu menancap di pundaknya. Melihat lawannya sama sekali tidak mengelak atau menangkis, Koai Atong kaget sekali dan cepat sekali menarik kembali anak panahnya. Hebat! Beng San yang terkena pukulan dan terluka anak panah, seketika berhenti bergerak, hanya dari mulutnya terdengar bunyi mendesis seperti seekor ular mengamuk. Mukanya yang tadi merah menghitam berlahan-lahan berubah menjadi hijau, juga seluruh tubuhnya berubah menjadi kehijauan. Desis pada mulutnya tidak lama, segera terhenti seperti bola kempis kehabisan angin. Mati, celaka. Aku bunuh orang yang tak melawan dengan pukulan Jing Tok Chiang, tangan racun hijau. Setelah berkata demikian, orang aneh itu cepat berlari meninggalkan tempat itu. Larinya bukan main cepatnya, seperti terbang saja. Orang aneh yang bernama Koai Atong ini sesungguhnya bukan orang biasa. Biarpun seperti kanak-kanak dan pakaiannya seperti orang gila, namun justru keanehannya itu maka ia disebut Koai Atong, anak setan. Dia ini adalah murid tunggal dari Batok Sim Giam Kong, hati selaksa racun, seorang Huishio dari barat yang berasal dari Tibet. Nama besar Giam Kong ini terkenal di seluruh dunia Kang Ou sebagai seorang tokoh yang amat ditakuti orang. Juga nama murid tunggalnya ini cukup membuat menkret nyali banyak ahli silat karena kehebatannya. Yang paling ditakuti dari dua orang tokoh guru dan murid ini adalah ilmu pukulan mereka yang berdasarkan tenaga im yang disebut Jing Tok Chiang. Ilmu pukulan racun hijau ini amat dahsyat, mengundang sari tenaga im yang paling dalam sehingga jangankan pukulannya, baru hawa pukulannya saja sudah cukup mendatangkan racun yang akan mematikan orang yang tersambarnya. Sebagai seorang tokoh besar yang tinggi ilmu silatnya, Giam Kong memesan kepada muridnya yang ketolol-tololan itu agar tidak sembarangan mempergunakan Jing Tok Chiang, apalagi mempergunakan senjata anak panah yang ujungnya sudah dimasak dalam racun hijau, kalau tidak amat terpaksa atau menghadapi musuh berat. Oleh karena inilah maka Koai Atong tadi ketakutan melihat akibat pukulannya, ditambah tusukan anak panah terhadap diri Beng San dan serangannya tadi hanya terdorong oleh kemarahan karena ia dipukul secara hebat. Disangkanya bahwa Beng San yang kecil itu memiliki kepandaian tinggi, maka begitu menyerang ia mempergunakan pukulan maut dan anak panahnya. Maklum, jalan pikiran Koai Atong memang masih seperti kanak-kanak, maka ia tidak berpikir panjang. Siok Ting Chu bingung sekali ketika dia mencari-cari di tempat dia meninggalkan kudanya, tetap tak dapat menemukan kantong obatnya. Dia menuntun kudanya kembali ke tempat Beng San. Alangkah kagetnya ketika dia melihat anak itu sudah tidak bergerak-gerak, terlentang di atas tanah dengan muka dan tubuhnya berwarna hijau. Dia terheran-heran, melepaskan kudanya dan didekatinya anak itu. Setelah memeriksa sejenak, ia mengeluarkan seruan kaget. Ayah ah. Kenapa anak ini bisa mati seperti itu? Ia benar-benar kaget sekali dan berkali-kali menggeleng-gelengkan kepalanya. Pengaruh obatnya adalah tenaga yang, andai kata anak ini mati karena obat itu tentu tubuhnya hangus. Kenapa sekarang tubuh anak ini seperti orang mati kedinginan? Siok Tin Chu berbidik ngeri. Untung ia mencoba obatnya itu kepada anak tak terkenal ini. Kalau ia sendiri yang menelannya, alangkah ngerinya. Aku telah keliru membuatnya. Pikirnya, harus segera kulaporkan kepada kau. Karena melihat akibat obatnya begini mengerikan, ia tidak begitu kecewa lagi kehilangan 2 butir pilnya. Kalau yang sebuah begini berbahaya, yang 2 lain lagi juga tidak akan ada gunanya. Biarlah kalau ditemu orang lain dan ditelan, paling-paling orang yang menelannya akan mati seperti bocah ini. Agak ngiri oleh akibat perbuatannya sendiri, tergesa-gesa Tosu itu menaiki kudanya dan membalapkan kuda kurus itu pergi dari situ, meninggalkan tubuh Beng San yang menggeletak di tengah hutan. Hongji, kau hati-hatilah. Hutan itu lebat, mungkin banyak harimaunya.
Jawabannya hanya suara ketawa nyaring seorang anak perempuan berusia 8-9 tahun yang amat lincah, berlari-lari cepat memasuki hutan lebat. Yang menegur juga tersenyum, senyum kecil yang untuk sejenak menerangi wajahnya suram muram. Dia seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, berwajah tampan dan gagah, akan tetapi wajah ini suram-suram nampak tidak ada cahaya kegembiraan hidup. Tampan ini menjadi gelap dan muram semenjak ia ditinggal mati istrinya yang tercinta 3 tahun yang lalu, meninggalkan dia hidup berdua saja dengan anak tunggalnya yang bernama Hong. Kuatin Siong adalah seorang jago pedang murid tertua dari Hawasan Chiangbunjin, ketua Hawasan Pai, Lian Butojin. Namanya di dunia Kang Ou cukup terkenal sebagai seorang paling tua daripada Hawasan Sieng, 4 pendekar Hawasan. Tidak hanya terkenal karena memang 4 orang pendekar Hawasan ini berkepandaian tinggi, namun lebih terkenal karena perbuatan mereka yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan kegagahan. Terkenal sebagai pelindung penjahat-penjahat keji. Liang Butojin, Tosu ketua Hawasan Pai sudah berusia 60 tahun lebih dan Tosa ini biarpun memiliki banyak anak murid, namun kepandaian istimewanya, yakin pedang Hawasan Kiam Hoat, hanya diturunkan seluruhnya kepada 4 orang muridnya yang terkenal sebagai Hawasan ini. Yang tertua adalah Kuatin Siong bergelar Hawasan Itkian, pedang tunggal Hawasan. Orang kedua adalah Dio Wan It berjuluk Bueng Kiam, pedang tanpa bayangan. Orang ketiga bernama Kui Keng berjuluk Toat Beng Kiam, pedang pencabut nyawa. Sedangkan orang keempat adalah seorang gadis berusia 20 tahun bernama Lim Xian Hua dengan julukan Kiam Eng Chu, bayangan pedang. Kuatin Siong sudah berusia 40 tahun dan sudah menjadi duda. 2 orang sutenya, yaitu Tio Wan It berusia 35 dan Kui Keng 30 tahun, keduanya sudah berkeluarga pula. Hanya orang keempat dari Hawasan Sieng, yaitu Lim Xian Hua, belum berkeluarga, masih gadis berusia 20 tahun akan tetapi telah menjadi tunangan Kuisin seorang termuda dari 3 pendekar Kunlun. Kuatin Siong amat dihormat dan disegani adik-adik seperguruannya karena pandangannya yang luas dan sikapnya yang serius. Ia gagah, jujur, dan menjadi pengikut pelajaran-pelajaran filsafat Hongchu yang setia. Sebaliknya, anak perempuannya Kuatin Siong, anaknya ini merupakan matahari hidupnya dan hanya anak inilah yang kadang-kadang dapat memancing senyum di wajahnya yang selalu muram dan sungguh-sungguh.